Kaisar Agung Dao Bela Diri. Diterbitkan oleh Van MTL. Pantas saja sepertinya tidak ada bahaya di istana Yuanxian ini. Ternyata bahaya terbesarnya adalah iblis setengah langkah tingkat Kaisar Suci telah dibunuh oleh Ziyang Daozi dan yang lainnya. Luo Xiu sedikit sedih. Pada awalnya, di depan gerbang istana abadi Yiyuan, semua jenius kuat yang dikalahkan sendiri melarikan diri karena malu. Dia juga merasa bahwa apa yang disebut sebagai orang paling jenius tidak lebih dari ini dan tidak layak untuk disebutkan. Sekarang sepertinya dia baru saja mendapat tawaran. Jika Ziyang Daozi, Gu Fengru, Qi Shengtian dan lainnya masih memiliki kartu truf mereka, sulit untuk mengatakan apa hasil akhirnya. Luo Xiu berjalan mendekat dan matanya tertuju pada gerbang istana yang tertutup. Di gerbang, tanda kuno misterius muncul satu demi satu. Setiap rune berisi pola kuno yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh istana abadi Yiyuan adalah mata dari formasi abadi, dan istana di belakang gerbang ini adalah pusat dari seluruh istana abadi Yiyuan. Jadi, kekuatan terlarang yang dimurnikan dan dipadatkan di mata formasi istana abadi Yiyuan ada di sini. Luo Xiu merenung sejenak, dan matanya tiba-tiba berbinar. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh formasi abadi, jika dia bisa menduduki istana Yuanxian ini, dia akan bisa mendapatkan kekuatan tabu, yang akan berguna baginya untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya. Juga memiliki manfaat yang besar. Memikirkan hal ini, Luo Xiu juga merasa sedikit bersemangat. Dia tidak berusaha untuk dipromosikan ke alam Raja Suci. Selama dia dapat meningkatkan kultivasinya hingga 9 kesempurnaan utama pencerahan, dia akan puas. Memikirkan hal ini, Luo Xiu meletakkan telapak tangannya di pintu istana yang tertutup, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi teknik 3 pupil. Pola kuno tampak terbang keluar dari matanya, cocok dengan tanda kuno di pintu. Pola kuno yang terkandung di dalamnya saling menguatkan. Semangat sejati Ziyang Daozi secara alami melihat tindakan Luo Xiu dan tidak bisa menahan cibiran, jangan terlalu hayalan. Saat itu, saya, Gu Fengru, Qi Shengtian, Lu Changkong dan yang lainnya bekerja sama untuk membunuh setengah langkah suci pembunuh tingkat kaisar. Dia adalah iblis, tetapi dia telah mencoba segala macam metode, tetapi dia tidak dapat membuka pintu ini. Pola kuno di pintu ini adalah bagian dari keseluruhan formasi abadi. Kecuali Anda dapat menguasai seluruh formasi abadi, Anda tidak akan bisa membukanya dan mendapatkan kesempatan di sini. Tentu saja, nenek moyang kita juga mengatakan bahwa satu-satunya pengecualian yang akan terjadi adalah ketika keturunan klan abadi datang ke sini, mereka mungkin dikenali oleh formasi dan pintunya akan terbuka dengan sendirinya. Setelah mengatakan ini, Ziyang Daozi menggelengkan kepalanya dan mencibir, kamu hanyalah orang yang rendah hati dari dunia bawah. Jika aku tidak memberitahumu, kamu bahkan tidak akan tahu apa itu klan abadi yang paling kuno, apalagi mereka yang selamat. Makhluk purba selama berabad-abad telah menyatakan bahwa klan abadi tidak meninggalkan keturunan di era tanpa akhir. Saat Ziyang Daozi selesai berbicara, ekspresi wajahnya langsung membeku. Karena dia melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Saya melihat gerbang istana yang tertutup berdengung dan bergetar, dan tanda kuno di gerbang itu bersinar, seterang matahari. Yang lebih luar biasa lagi adalah pintu yang dia dan beberapa orang lainnya tidak dapat buka melalui semua upaya mereka sebenarnya terbuka pada saat ini. Ini tidak mungkin, Ziyang Daozi tertegun dan tidak percaya, ekspresinya seperti baru saja melihat hantu. Gemuruh. Pada saat yang sama, ketika pintu inti istana abadi Yiyuan terbuka, kekosongan seluruh dunia peri dan iblis juga bergema dengannya, dan rune kuno muncul, bersinar terang seperti bintang di langit. Titik. Para biksu lain di dunia abadi dan iblis mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan kemudian mereka melihat cahaya ilahi yang tebal naik ke langit dari istana abadi Yiyuan dan menembus ke dalam kehampaan. Bertahun-tahun yang lalu, klan abadi kuno memberikan cahaya abadi. Formasi tersebut saling terhubung. Apa yang terjadi? Satu demi satu, dengan keterkejutan dan keterkejutan, mereka melihat berkas cahaya yang menembus langit dan bumi, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, aura yang luas dan tak terduga menyebar dari kehampaan, meliputi seluruh dunia abadi dan iblis. Meski hanya ada satu gumpalan aura ini, namun tetap membuat semua orang gemetar. Gumpalan aura ini sepertinya mampu menekan keabadian. Apakah itu orang yang tercerahkan atau Raja Suci? Mereka seperti semut di bawah tekanan ini. Formasi pola kuno yang menakutkan. Di antara para biksu dari seluruh surga di dunia Tao, banyak juga orang dengan penglihatan dan pengetahuan luar biasa yang menyadari keberadaan pola kuno. Apalagi banyak dari mereka yang mengetahui legenda tanah penciptaan kuno. Dikatakan bahwa susunan pola kuno di sini ditinggalkan oleh tabu paling kuat di zaman kuno. Dengan kata lain, formasi besar di kehampaan itu adalah formasi tabu dari tahun-tahun yang lalu. Apa konsep formasi yang ditinggalkan oleh orang kuat terlarang?
Kaisar Agung telah muncul di seluruh surga dan warisan tertinggi di dunia Tao. Tetapi sejak zaman kuno, hanya ada segelintir orang kuat terlarang di dunia Tao. Apa yang terjadi di Istana Abadi Satu Yuan? Apakah seseorang membuka istana di inti formasi? Bagaimana ini mungkin? Si Tianque dan yang lainnya juga tampak terkejut, tidak bisa dimengerti, dan tidak bisa dipercaya. Anda harus tahu bahwa ketika banyak dari jenius terkuat mereka bergabung, mereka tidak dapat membuka gerbang Istana Abadi Yuan sama sekali. Tian Yong juga melihat ke kejauhan, dengan emosi yang tak dapat dijelaskan terungkap di matanya yang indah. Dia tidak tahu psikologi macam apa itu. Dia tahu bahwa orang yang mengaku terlalu penyayang telah masuk. Dia jelas tidak memiliki kesan apapun terhadap orang ini, tetapi untuk beberapa alasan, hatinya penuh dengan kekhawatiran dan dia tidak ingin terjadi apapun padanya. Sekarang, di kedalaman Istana Abadi Yuan, Ziyang Daozi, yang roh aslinya tersembunyi di dalam manik, menatap dengan bodoh ke pintu tertutup yang perlahan terbuka, matanya melebar. Pada saat ini, sosok Luo Xiu menjadi tak terduga di matanya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa sejak awal, semua orang sepertinya telah meremehkan pria dari dunia bawah ini. Kebangkitan seseorang, meski ada unsur keberuntungan di dalamnya. Tapi keberuntungan, bukankah itu perwujudan kekuatan? Dia tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan nenek moyangnya. Kelahiran manusia kuat manapun bukanlah suatu kebetulan, melainkan suatu keharusan, dan ia harus memiliki semua persyaratan sebagai manusia kuat. Di antara orang-orang sezamannya, Luo Xiu tidak diragukan lagi adalah makhluk yang sangat kuat dan orang yang kuat. Maka dia pasti memiliki sesuatu dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh dia, si jenius paling kuat. Faktanya, Luo Xiu sendiri pun terlihat membosankan. Dia awalnya ingin melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk membuka pintu ini berdasarkan pemahamannya tentang pola kuno. Akibatnya, sebelum dia bisa memahami tanda kuno di pintu, pola kuno primitif yang sampai sekarang tidak digunakan dalam kesadarannya tiba-tiba menyampaikan aura yang tidak dapat dijelaskan. Dan di bawah tarikan nafas ini, tanda kuno di pintu sepertinya telah menerima semacam pengenalan dan resonansi, dan langsung terbuka. Ini tidak mungkin, kecuali kamu menguasai seluruh formasi abadi, itu tidak bisa dibuka. Mungkinkah kamu adalah keturunan klan abadi? Ketika dia mengatakan ini, bahkan Ziyang Daozi pun tercengang. Klan abadi paling kuno, keberadaan macam apa itu? Di era paling kuno, yang lebih kuat dan makmur daripada yang tak berujung, itu juga merupakan eksistensi yang berdiri di puncak semua ras. Legenda mengatakan bahwa ada banyak orang kuat tabu dalam ras abadi. Kekuatan satu klan menekan era kekacauan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang zaman. Keturunan dari klan peri. Dengan identitas seperti itu, bahkan orang seperti Ziyang Daozi, yang berasal dari salah satu warisan tertua di dunia Tao, pasti ketakutan dan ngeri. Dibandingkan dengan apa yang disebut warisan teratas di dunia Tao, dibandingkan dengan klan abadi paling kuno, apakah itu? Klan abadi, yang merupakan eksistensi yang benar-benar unggul, mengangkangi dua era kuno dan tak berujung, dan juga merupakan klan yang berdiri di puncak. Ia bahkan teringat akan legenda yang pernah diucapkan nenek moyangnya. Sejak makhluk abadi lahir, mereka akan berada di alam pencerahan. Begitu mereka mencapai usia dewasa, mereka akan berada di alam pencerahan. Setelah sedikit latihan, mereka akan berada di alam Kaisar Agung. Kamu terlalu banyak bicara. Luo Xiu mengangkat tangannya untuk membuat pola kuno, menyegel roh sejati Ziyang Daozi di dalam manik, mengambil satu langkah ke depan, dan berjalan ke pintu yang terbuka. Bab 3197 Setiap orang menjadi tercerahkan. Luo Xiu tidak tahu apakah dia adalah keturunan makhluk abadi. Tapi dia pikir kemungkinan ini tidak tinggi, lagi pula, yang abadi terlalu transenden. Jika dia adalah keturunan makhluk abadi, bagaimana mungkin latihannya selama puluhan ribu tahun bisa begitu sulit selangkah demi selangkah? Dia tidak terlalu memikirkan aspek ini. Yang ingin dia ketahui lebih banyak saat ini adalah sejak pintu ini dibuka, peluang dan manfaat apa yang bisa dia dapatkan di sini. Bagaimanapun, ada kalimat yang diucapkan Ziyang Daozi, dan Luo Xiu sangat mengingatnya. Artinya, terakhir kali tanah penciptaan kuno dibuka, seiring berjalannya waktu, pembatasan tanah penciptaan kuno secara bertahap akan melemah. Sejak zaman kuno, pembatasan tanah penciptaan kuno hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum mencapai kondisi pencerahan. Begitu pembatasan menjadi lemah, itu berarti kekuatan besar alam Dao di dunia luar dapat memungkinkan orang-orang kuat di atas kondisi pencerahan untuk masuk. Semakin lama waktu berlalu, semakin rendah batasannya. Nantinya, mungkin akan ada Raja Suci, Kaisar Suci, atau bahkan yang mulia yang datang sendiri. Di bawah penindasan seperti itu, Luo Xiu harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, sehingga dia dapat memiliki modal untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan.
Ketika Luo Xiu melangkah ke dalam istana di inti istana abadi Yiyuan, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, membuat Luo Xiu merasa seolah-olah dia telah melangkah ke ruang dan waktu lain dan datang ke dunia yang tidak dikenal. Berdiri di ruang yang tidak diketahui, Luo Xiu merasa seolah-olah dia bisa melihat pemandangan seluruh dunia abadi dan iblis dalam satu pikiran. Seluruh dunia abadi dan iblis seperti lingkaran besar. Di atas lingkaran besar ini adalah formasi abadi yang diatur oleh orang kuat klan abadi paling kuno, dikelilingi oleh cahaya abadi, seperti tanah murni. Dan di bawah lingkaran besar itu ada wilayah iblis, dengan energi iblis seperti naga. Yang abadi dan iblis saling bertentangan, seperti yin dan yang. Ketika Luo Xiu melihatnya dengan seksama, dia bahkan bisa melihat nafas banyak kultivator di dunia abadi dan iblis. Pada saat yang sama, Luo Xiu memusatkan pikirannya dan melihat ke dalam wilayah iblis. Pada saat ini, dia berdiri di inti formasi. Dengan bantuan formasi, matanya sepertinya telah menjelajah keabadian, menembus energi iblis yang tak terbatas, dan melihat leluhur iblis yang tertekan di dasar dunia ini. Ini adalah pria yang mengenakan baju besi hitam, duduk bersinggi 10 kaki. Di dekatnya, energi iblis yang kental sepertinya telah berubah menjadi naga iblis, mengaum dan berputar-putar. Di seluruh dunia peri dan iblis, ada total 9 istana peri, dan setiap istana peri adalah mata formasi dari formasi abadi. Dan di bawah setiap istana peri, ada rantai yang dipadatkan oleh rune kuno yang tak terhitung jumlahnya, memanjang hingga ke dasar bumi. Ada total 9 rantai, seperti 9 naga asli, menyegel dan menekan leluhur iblis yang mengenakan baju besi hitam. Dari leluhur iblis ini, Luo Xiu tidak merasakan nafas kehidupan apapun, semua nafas penuh dengan kematian. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun nenek moyang iblis ini jatuh. Bagaimanapun, zaman paling kuno berjarak lebih dari 3000 era kacau dari sekarang. Tahun-tahun seperti itu sungguh terlalu lama. Meskipun baju besi hitam pekat menutupi sebagian besar tubuhnya, Luo Xiu dapat melihat bahwa wajah di bawah helm tidak jauh berbeda dengan manusia, hanya saja manusia tidak akan terlalu tinggi. Dan ada tanda hitam kuno di antara alis nenek moyang ras iblis. Tidak diketahui misteri apa yang dikandungnya. Itu tercetak di dahi, seolah akan bertahan selamanya. Karena mata susunan inti istana abadi Yiyuan terhubung ke arai abadi dan alam iblis. Jadi Luo Xiu, yang ada di sini, dapat dengan mudah menarik energi iblis murni di alam iblis untuk berkumpul di sini. Dengan seni persatuan, Luo Xiu dapat menyerap dan memurnikan segala jenis kekuatan, jadi ketika energi iblis murni ini datang, Luo Xiu dapat merasakan bahwa kultivasinya mulai meningkat pesat lagi. Bagaimanapun, ini adalah energi iblis yang diambil dari alam iblis, yang lebih murni daripada energi iblis yang dia dapatkan dari membunuh monster-monster di tanah. Ledakan. Tidak lama kemudian, Luo Xiu merasa belenggunya telah putus, dan tingkat kultivasinya, yang semula berada di tingkat ke-8 Tao, melonjak ke tingkat ke-9. Hal ini membuat Luo Xiu tertawa dan menangis. Anda tahu, di masa lalu, hal yang paling sulit untuk dia tingkatkan adalah tingkat kultivasinya. Sekarang, dia tidak menyangka tingkat kultivasinya bisa meningkat begitu cepat. Belum lama ini dia menjadi seorang Tao, tetapi dia telah mencapai tingkat ke-9 dari Tao. Meskipun beberapa jenius terkuat telah berkultivasi hingga level ini. Namun bagaimanapun juga, orang-orang itu memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Selain banyaknya peluang dan harta karun yang didapat di tanah kuno rejeki, ada juga berbagai harta karun yang diberikan oleh monster-monster tua di belakang mereka sebelum mereka masuk. Jadi wajar jika orang-orang itu meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Tapi bagi Luo Xiu, ini sedikit tidak normal, yang bisa disebut mengejutkan. Namun, ketika tingkat kultivasinya ditingkatkan ke tingkat ini, Luo Xiu tidak lagi dengan sengaja meningkatkan tingkat kultivasinya, tetapi terus-menerus menyempurnakan latihannya sendiri. Sejak awal, Luo Xiu tahu bahwa setiap tingkat kultivasi memiliki tingkat ekstrim. Ada 2 ekstrim, yang satu adalah ekstrim alam, yang lain adalah ekstrim diri. Ambil contoh yang tercerahkan, alam ini dibagi menjadi 9 tingkatan. Jika alam ekstrim ini sangat dekat dengan Raja Suci. Kemudian keadaan Luo Xiu saat ini telah melampaui titik ekstrim ini. Dia tidak hanya dekat dengan Saint King, tapi lebih kuat dari Saint King. Jadi yang ingin dicapai Luo Xiu bukanlah alam ekstrim, tapi ekstrim dari dirinya. Orang yang berbeda memiliki ekstrim yang berbeda pula. Ambil contoh Ziyang Daozi. 2 orang telah berkultivasi ke kondisi ekstrim pada saat yang sama. Tetapi fondasi Ziyang Daozi tidak sebaik Luo Xiu, jadi kondisi tertinggi yang bisa dia capai pada akhirnya juga akan lebih rendah dari Luo Xiu. Luo Xiu tidak akan menerobos hanya untuk menembus tingkat kultivasi. Dia akan menyempurnakan setiap alam ke tingkat ekstrimnya sendiri, dan bahkan pada akhirnya melampaui tingkat ekstrim tersebut, seperti ketika dia menembus tingkat pencerahan ekstrim.
Yang lain telah berkultivasi hingga tingkat ekstrim, tetapi ia telah menembus tingkat ekstrim. Hanya dengan cara ini dia dapat memimpin selangkah demi selangkah, dan akhirnya mencapai akhir, melampaui semua orang dari zaman kuno hingga modern. Luo Xiu sedang duduk bersila di sini. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan 9 mata formasi dari seluruh formasi abadi, dia hanya menempati satu mata formasi ini di Istana Abadi Yiyuan. Dia masih bisa menarik energi yang berasal dari leluhur klan iblis melalui mata formasi. Nafas digunakan untuk budidaya. Pada saat yang sama, sebagian energi iblis yang telah ditarik ke sini akan dimurnikan menjadi cahaya peri yang sangat murni setelah dimurnikan oleh formasi abadi. Cahaya peri ini akan terbagi menjadi 9 bagian, jatuh dari kehampaan, dan jatuh menjadi 9 bagian. Di mata formasi besar. Meski tidak banyak lampu peri, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat murni. Saya dapat langsung menyerap energi iblis untuk berlatih. Saya tidak terlalu membutuhkan cahaya peri ini. Tetapi bagi orang lain, lampu peri ini sangat penting, jauh melebihi tingkat obat ajaib yang tiada taraf, atau bahkan obat ajaib yang paling kuat. Petik 2. Setelah memikirkan hal ini, Luo Xiu mengangkat tangannya dan melambai, dan Yan Yuer, Di Sue, Li Linyang, gadis berbaju salju, dan Jun Ruolan semuanya dilepaskan dari ruang senjata ajaib. Berada di tengah formasi, tidak akan ada bahaya. Tempat apa ini? Setelah Yan Yuer dan yang lainnya keluar, mereka semua tampak bingung. Adapun Jun Ruolan, Luo Xiu membawanya ke ruang senjata ajaib sebelumnya, dan mereka sudah saling kenal. Luo Xiu memberikan penjelasan kasar, lalu menunjuk ke gumpalan cahaya peri yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh formasi abadi, dan berkata, kamu tidak dapat menyerap energi iblis untuk berlatih, tetapi kamu dapat menyerap kekuatan cahaya peri dan mencapai pencerahan. Pada periode waktu berikutnya, semua orang yang dipimpin oleh Luo Xiu berlatih di kedalaman istana Yuanxian. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Yan Yuer dan yang lainnya juga menjadi tercerahkan satu demi satu. Yan Yuer membangunkan garis keturunan terlarang. Setelah tercerahkan, ia pun berhasil mengumpulkan kekuatan terlarang. Itu adalah cahaya ilahi 9 warna yang mengelilingi tubuhnya dan dapat berubah dalam ribuan cara, berubah menjadi cahaya ilahi 9 warna. Kenakan pakaian berwarna-warni. Jun Ruolan juga memadatkan kekuatan tabu. Itu adalah aura ungu yang mengelilingi tubuhnya. Tampaknya ada tanda kuno misterius di aura ungu, yang berarti garis keturunan Jun Ruolan berasal dari zaman kuno yang jauh. Secara relatif, meskipun Di Sue telah melangkah menuju pencerahan, dia belum mampu memadatkan kekuatan tabu. Namun, auranya sangat kuat. Selain tidak bisa memadatkan kekuatan tabu, dia tidak lebih baik dari Yan Yue dalam semua aspek lainnya. Dan Jun Ruolan lebih rendah. Li Linyang dan gadis berbaju salju juga gagal. Lagi pula, bahkan jenius yang paling kuat sekalipun memiliki peluang yang sangat kecil untuk memadatkan kekuatan terlarang ketika dia menjadi tercerahkan. Namun bagaimanapun juga, mereka menjadi tercerahkan oleh cahaya abadi tempat ini. Bahkan jika mereka tidak mengumpulkan kekuatan tabu, masing-masing dari mereka adalah eksistensi kelas 1 di antara para biksu di alam yang sama. Mereka jarang bertemu lawan, dan landasan pencerahan sangat kuat. Meskipun belum memadatkan kekuatan tabu, ini telah menciptakan landasan yang kuat untuk pencerahan. Jika saya dapat berkultivasi ke alam Kaisar Agung di masa depan, saya mungkin memiliki kesempatan untuk berubah menjadi tabu. Gadis berbaju salju itu jelas tahu banyak rahasia. Meski sedikit kecewa karena tidak bisa menyingkat pantangan, ia tidak putus asa. Menurutnya, dia pernah mendengar nenek moyangnya berkata bahwa tidak peduli itu yang paling kuno atau yang tak ada habisnya, ada orang yang telah berkultivasi ke ranah Kaisar Agung belum memadatkan tabu, namun mereka masih melampaui belenggu, berhasil berubah menjadi tabu, dan lolos melampaui zaman. Pada saat ini, Istana Abadi Yiyuan berdengung dan bergetar, dan aura kuat tiba-tiba turun, seperti gerakan formasi abadi, langsung memindahkan Luo Xiu dan yang lainnya keluar bersama-sama. Ledakan. Gerbang menuju area inti Istana Abadi Yiyuan ditutup. Luo Xiu tidak terkejut dengan hal ini. Bahkan, dia merasakannya karena mereka sedang berlatih di inti pembentukan Istana Abadi Yiyuan. Entah itu menggambar dan menelan energi iblis atau memurnikan cahaya abadi-abadi, semuanya ada di sana. Sampai batas tertentu, hal itu merusak keseimbangan formasi abadi. Oleh karena itu, demi menjaga keseimbangan operasional formasi, mereka dikeluarkan. Sayang sekali, jika saya bisa terus berlatih beberapa tahun lagi, saya merasa tidak akan menjadi masalah untuk berkultivasi menjadi Raja Suci. Li Linyang berkata dengan sedikit penyesalan. Jangan serakah, alangkah baiknya jika kamu bisa mendapatkan keberuntungan di sini. Gadis berbaju salju itu mengerutkan bibirnya dan sepertinya tidak terlalu menyukai Li Linyang. Kamu kembali dulu, aku akan berlatih di sini sebentar.
Tidak seperti yang lain, Yan Yuer dan yang lainnya hanya bisa berlatih dengan menyerap cahaya abadi yang diubah oleh formasi abadi, tapi Luo Xiu bisa berlatih dengan menelan energi iblis. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk meninggalkan tempat ini untuk saat ini, tetapi ingin memasuki alam iblis di bawah tanah, menyerap lebih banyak energi iblis, dan memurnikan energi iblis melalui teknik penyatuannya sendiri, untuk memoles budidayanya sendiri, dan terus-menerus. Dampak dari situasi ekstrim yang dialaminya sendiri. Jika sebelumnya, Luo Xiu masih mengkhawatirkan keselamatan mereka, tetapi sekarang mereka telah tercerahkan. Di antara mereka, Yan Yuer dan Jun Ruolan telah memadatkan kekuatan tabu. Jika mereka berlima bergabung, bahkan jika mereka bertemu dengan jenius terkuat lainnya yang telah menguasai kekuatan terlarang tidak akan mendapat masalah. Baiklah suamiku, kamu harus memperhatikan keselamatan saat berlatih di sini. Yan Yuer tentu saja tidak keberatan dengan pengaturan Luo Xiu. Meskipun mereka akan berpisah segera setelah mereka berkumpul, dia juga mengetahui prioritas masalah ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Luo Xiu mengangkat tangannya dan meninju tanah, meledakkan tanah tersebut. Di tengah semburan energi iblis yang tak ada habisnya, dia melangkah keluar dan masuk ke alam iblis Shen Luo. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Saat ranah kultivasinya meningkat, energi emas hijau yang terkondensasi di tubuh Luo Xiu menjadi semakin kuat. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Luo Xiu menemukan bahwa tingkat kultivasinya tidak dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Kultivasinya telah mencapai tingkat tertingginya. Bahkan jika dia menyerap energi iblis ke dalam tubuhnya, setelah memurnikannya, itu tidak akan berubah menjadi kultivasinya sendiri, tetapi akan keluar dari tubuhnya. Tapi alis Luo Xiu berkerut. Meskipun kultivasi saya telah mencapai batasnya, saya merasa ini bukanlah batas saya. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, batas alam manapun harus mencakup alam kultivasi yang ekstrim, alam tubuh yang ekstrim, alam jiwa yang ekstrim, trinitas, dan roh. Jing melambangkan tubuh fisik, Qi melambangkan kultivasi, dan Shen melambangkan jiwa. Saat ini, Luo Xiu hanya dapat dianggap telah mencapai kondisi kultivasi ekstrim yang diwakili oleh Qi. Bahkan hakikat, Qi dan roh saling terhubung dan berkaitan erat satu sama lain. Keadaan Qi yang ekstrim juga akan dipengaruhi oleh aspek lainnya. Misalnya, jika tubuh fisiknya bisa lebih kuat, secara alami ia dapat menampung lebih banyak tingkat kultivasi, dan alam tertinggi Qi-nya dapat ditingkatkan lebih jauh. Tiba-tiba, mata Luo Xiu tertuju pada energi emas hijau yang menyelimuti tubuhnya. Faktanya, tubuh fisik Luo Xiu, menurutnya, telah ditempa secara ekstrim. Bahkan senjata pencerahan teratas yang bertatahkan kristal 7 warna yang mempesona, tubuh fisiknya sebanding dengan itu. Sampai batas tertentu, tubuh fisiknya telah mencapai kondisi pencerahan tertinggi. Tapi Luo Xiu berpikir ini bukanlah keadaan ekstrimnya. Jika itu adalah kondisi ekstrimnya, maka dia seharusnya mampu mengalahkan senjata ajaib Raja Suci dengan kekuatan fisik murni. Dan jika Anda ingin membawa tubuh fisik Anda selangkah lebih maju, satu-satunya cara adalah dengan menstimulasi potensi Anda sendiri dan membuka kekuatan rahasia Anda. Hanya dengan cara ini Anda bisa melangkah lebih jauh. Bagaimana jika kekuatan terlarang digabungkan dengan pemurnian tubuh fisik? Mata Luo Xiu berkedip, dan pemikiran ini agak gila. Anda harus tahu bahwa setiap orang kuat yang memadatkan tabu akan menggunakan kekuatan tabu sebagai sarana untuk melawan musuh. Misalnya, jika metode Tao yang sama dapat diberkati dengan kekuatan tabu, kekuatannya dapat ditingkatkan berkali-kali lipat. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang memikirkan apakah mereka dapat sepenuhnya menyempurnakan kekuatan tabu yang mereka kental dan mengintegrasikannya dengan diri mereka sendiri. Luo Xiu tidak tahu apakah orang lain telah melakukannya. Namun dia merasa ini adalah hal yang mungkin dilakukan. Pertama-tama yang ia kembangkan adalah seni unifikasi, sehingga kekuatan tabu bisa dikatakan sebagai salah satu jenis kekuatan. Menurut teori, bisa juga disatukan. Faktanya, menurut ide Luo Xiu, ketika dia mempraktikkan seni kembali ke keadaan akhir, esensi, energi, dan semangatnya akan menyatu, yang merupakan cara paling mendasar untuk kembali ke sumber aslinya. Bagaikan Tao yang melahirkan satu, melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Luo Xiu datang dari arah sebaliknya. Dia adalah salah satu dari segalanya. Dia berkultivasi mundur dari segala sesuatu menjadi tiga, lalu dari tiga menjadi dua, dan akhirnya dari dua menjadi satu. Aura yang terpancar dari nenek moyang klan iblis juga merupakan kekuatan tabu. Jadi jika saya melunakkan tubuh saya dengan kekuatan tabu, saya dapat membawa tubuh saya selangkah lebih jauh dan mencapai kondisi tertinggi diri saya, atau bahkan melampauinya. Tanda seru petik 2. Luo Xiu diam-diam berpikir di dalam hatinya, dan segera dia memasuki kondisi kultivasi yang mendalam lagi. Bab 3199,
Asal-usul Qi. Saya tidak tahu tahun latihan saya. Setelah mengoyak bumi dan memasuki alam iblis, Luo Xiu tidak lagi memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu menyerap lebih banyak energi iblis, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap sinar energi iblis memadatkan aura tabu. Ledakan. Tiba-tiba, Luo Xiu merasa seolah-olah berada dalam ilusi, seolah-olah dia telah menjadi orang lain, hidup di era yang berbeda. Itu adalah dunia yang luas. Saat ia lahir, garis keturunannya lemah, sehingga ia ditinggalkan oleh sukunya. Teror besar antara hidup dan mati memungkinkan dia untuk sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunan yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dan dia mulai maju dengan berani. Dia berubah menjadi dewa iblis dan menghancurkan dunia satu demi satu, akhirnya berdiri di puncak zaman. Ingatan nenek moyang klan iblis? Luo Xiu yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Kenangan yang muncul di lautan kesadaran hanyalah pecahan, tapi mengejutkannya. Tampaknya ada jalan yang lebih panjang melampaui era demi era, di mana setiap biksu biasa memiliki kultivasi dan kekuatan yang jauh melebihi Holy Lord. Dalam ingatan nenek moyang klan iblis yang rusak, gambaran tempat itu disebut akhir zaman. Akhir zaman demi zaman, hanya mereka yang akhirnya melampaui yang dapat mencapai akhir zaman. Jadi, kemana perginya semua keberadaan yang telah diubah menjadi tabu selama bertahun-tahun tanpa akhir? Pada saat ini, Luo Xiu merasa seolah-olah dia telah melihat sebuah rahasia besar. Dia melihat beberapa bagian dalam ingatan leluhur klan iblis. Setelah leluhur klan iblis berdiri di puncak zaman, dia melakukan perjalanan ke hulu dalam sungai waktu yang panjang dan melakukan lebih dari satu konfrontasi dengan yang kuat di akhir zaman. Makhluk-makhluk yang ada di akhir zaman dilahirkan dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dapat dikatakan, mereka dapat dibandingkan dengan Kaisar Suci. Apa yang disebut kekuatan terlarang ada di mana-mana di tempat itu. Dapat dikatakan bahwa makhluk yang lahir di akhir zaman terlahir dengan apa yang disebut kekuatan tabu yang mereka serap melalui budidaya. Dan kekuatan semacam ini tidak disebut kekuatan terlarang di sana, melainkan energi spiritual asli. Dengan kata lain, pancaran energi emas hijau yang dipadatkan Luo Xiu ketika ia menjadi seorang Tao adalah energi asli, mewakili kekuatan paling orisinal, dan merupakan asal mula kekuatan dari zaman ke zaman. Ingatan yang dia lihat terlalu tidak lengkap, jadi apa yang diketahui Luo Xiu hanyalah sebagian, dan dia tidak dapat menghubungkannya untuk membentuk sistem yang lengkap. Meski begitu, ini cukup mengejutkan Luo Xiu. Dia merasa telah membuka pintu misterius, memungkinkan dia melihat jalur kultivasi yang jauh melampaui imajinasinya di masa lalu. Aura yang dipancarkan oleh nenek moyang ras iblis, karena ia sendiri sudah menjadi orang kuat yang telah memasuki akhir zaman, sehingga aura di tubuhnya juga mengandung sedikit jejak aura aslinya. Jika saya dapat mengekstrak energi asli dari nafas leluhur klan iblis, maka saya dapat menggunakan energi asli untuk membentuk kembali tubuh saya. Itu akan memungkinkan saya untuk bertransformasi lagi berdasarkan aslinya, seperti Nirwana ke-11. Memikirkan hal ini, mata Luo Xiu bersinar terang, dan aliran energi iblis murni diserap ke dalam tubuhnya. Kali ini, Luo Xiu tidak secara langsung menyerap energi iblis tersebut untuk meningkatkan kultivasinya. Sebaliknya, dia menggunakan tubuhnya sebagai kuali, memasukkan banyak energi iblis ke dalam tubuhnya untuk pemurnian terus-menerus. Dia menyerap sejumlah besar energi iblis, tetapi pada akhirnya, dia hanya mampu memadatkan sedikit energi aslinya. Tapi Luo Xiu tidak menyerah, tapi terus mengumpulkan. Tidak sampai waktu yang tidak diketahui berlalu, sinar pertama dari origin Qi terkondensasi keluar dari tubuh Luo Xiu. Di area di mana dia berada, hampir seluruh energi iblis diserap olehnya, sehingga terbentuklah area yang hampir vakum. Energi iblis dari tempat lain berguling dan melonjak menuju sini, mengisi celah yang diserap dan ditelannya. Gumpalan origin Qi yang terkondensasi di dantian mulai disempurnakan di bawah pengoperasian teknik Luo Xiu. Dalam sekejap, tubuh Luo Xiu tampak menjadi transparan. Apa yang dia pancarkan bukanlah energi iblis. Suasana yang menyeramkan. Sebaliknya, cahaya ilahi yang menyilaukan bersinar menembus kegelapan seperti sinar cahaya pertama yang menembus langit di alam iblis yang gelap. Seiring dengan pemurnian dan integrasi sinar energi asal ini, jalur kultivasi Luo Xiu juga secara halus melampaui cakupan era paling kuno dan tak berujung, meluas ke arah yang tidak dapat diprediksi. Di dalam tubuh Luo Xiu, darahnya, daging dan darahnya, otot dan tulangnya, serta organ dalam semuanya tampak ditata ulang, dan setiap penataan ulang seperti evolusi dan transisi tingkat kehidupan. Di saat yang sama, semburan suara menderu seperti guntur terus keluar dari tubuh Luo Xiu. Dia jelas adalah orang yang tercerahkan, tapi aura yang memancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat daripada Raja Suci. Segala sesuatu mempunyai dua asal-usul, yang satu adalah asal mula kehidupan, dan yang lainnya adalah asal mula jiwa.
Dan yang diwakili oleh asal mula kehidupan adalah tubuh fisik. Pada saat ini, setelah menyerap sinar energi asal tersebut, asal-usul kehidupan Luo Xiu berevolusi, melampaui era ini, bertransformasi menuju arah yang paling orisinal, dan akan berubah menjadi tubuh asal. Beku biasa tidak mengerti apa artinya ini. Namun bagi nenek moyang raksasa yang menguasai satu sisi dunia dan berdiri di puncak, mereka sebenarnya mengetahui beberapa rahasia kuno. Jika mereka mengetahui bahwa Luo Xiu, dengan tingkat kultivasi orang yang tercerahkan, telah memadatkan tubuh asli yang hanya dapat dikembangkan dengan menjelma menjadi keberadaan yang tabu, hal seperti itu pasti cukup untuk membuat dua era tak berujung dan orang-orang kuat kuno yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Anda tahu, baik yang paling kuno maupun yang tak ada habisnya, tubuh dewa terkuat mewakili yang ekstrim, sesuai dengan tingkat kaisar. Di masa lalu, Luo Xiu mengembangkan kekuatan darah uniknya sendiri, dan dengan bantuan karakteristik kesatuan, dia mengintegrasikan karakteristik beberapa darah terkuat, membentuk darahnya sendiri untuk memiliki potensi level terkuat, dan bahkan potensinya adalah lebih besar dari sebagian besar darah terkuat. Sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang mampu melakukan hal ini. Dan orang seperti dia yang bisa memadatkan tubuh aslinya hampir seperti legenda. Karena jika ingin memadatkan tubuh aslinya hanya bisa dilakukan dengan bantuan aura aslinya, namun aura aslinya, kecuali orang-orang kuat yang menjelma menjadi tabu, hanya ada di penghujung zaman. Alasan mengapa ada energi primordial di tanah penciptaan kuno, dan alasan mengapa ada peluang untuk memadatkan energi primordial ketika seseorang mencapai pencerahan di sini, adalah karena dalam beberapa tahun terakhir, ada tanda-tanda orang kuat terlarang yang tertinggal di sini. Dan ada juga orang kuat dari klan abadi paling kuno yang menyegel dan menekan tubuh leluhur klan iblis di sini. Di dunia ini, mungkin ada orang lain yang telah memadatkan tubuh primordialnya, namun orang tersebut pasti tidak seperti Luo Xiu yang berada pada zaman tertentu dan belum melampauinya, melainkan telah mempraktikkannya terlebih dahulu. Kalaupun ada, pasti ada orang kuat terlarang yang pergi ke akhir zaman, membawa energi primordial, dan tak segan-segan mengonsumsi kekuatan aslinya sendiri, agar bisa memadatkan tubuh primordial untuk murid generasi muda. Di muka. Meskipun Luo Xiu hanya memadatkan seutas energi primordial, dan untayan energi primordial ini diekstraksi olehnya melalui penyerapan energi iblis, energi tersebut tidak semurni energi primordial yang sebenarnya. Tapi ini adalah energi asli, kekuatan yang hanya ada di akhir zaman. Dibandingkan dengan Luo Xiu, orang kecil yang tercerahkan, tingkat kekuatan ini terlalu tinggi. Jadi meskipun hanya ada satu helai, itu sudah cukup untuk membuat Luo Xiu, seorang yang tercerahkan, mengalami perubahan kualitatif. Jika itu adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, maka untayan energi asli ini pasti tidak akan memungkinkannya untuk bertransformasi. Semakin tinggi tingkat budidaya, semakin banyak energi asli yang dibutuhkan untuk bertransformasi. Waktu berlalu tanpa disadari, dan 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Aura di tubuh Luo Xiu tiba-tiba mengalami perubahan kualitatif pada saat ini. Saat ini, keberadaannya seakan lebih unggul dari era ini. Tampaknya dalam pikirannya, semua jalan dan perintah di seluruh zaman akan mematuhi perintahnya. Pada saat ini, berbagai kesadaran muncul di hati Luo Xiu. Segala sesuatu lahir dari hukum. Evolusi hukum berasal dari aturan. Aturan lahir dari keteraturan. Yang disebut tatanan itu berasal dari akhir zaman di mana energi aslinya berada. Kalau kita katakan Tao melahirkan satu, lalu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu yang mencakup keseluruhan sistem. Kemudian yang tiga di antaranya adalah hukum, yang dua adalah peraturan, dan yang satu adalah tata tertib. Tao yang menurunkannya adalah asal-usulnya. Asal juga mewakili semacam ketiadaan. Ini mengandung makna mendalam tentang penciptaan dari ketiadaan dan mewakili ciptaan tertinggi yang tak terbatas. Yang disebut asal-usul, semuanya mungkin. Orang yang berbeda menguasai energi asli, dan kekuatan yang dapat mereka gunakan dan kembangkan akan sangat berbeda dan bervariasi dari orang ke orang. Dapat dikatakan bahwa menguasai energi asli dan mentransformasikannya menjadi apa yang disebut keberadaan tabu telah mencapai ujung jalan. Ujung jalan adalah akhir zaman. Prestasi apa yang dapat diraih berdasarkan landasan awal tergantung pada bagaimana seseorang mengembangkan cara asli yang dikuasainya. Dapat dikatakan bahwa pada tahap itu penciptaan telah dimulai dalam arti sebenarnya, karena kekuatan aslinya sudah menjadi Tao, menjelma menjadi Tao, menguasai Tao, dan berevolusi dengan Tao sendiri. Pada awalnya, sesuatu dapat diciptakan dari ketiadaan. Dengan cara yang sama, sesuatu bisa menjadi bukan apa-apa. Dari tidak ada menjadi sesuatu, dari sesuatu menjadi tidak ada, seperti halnya reinkarnasi, inilah asal mulanya. Di saat yang sama, Luo Xiu juga tiba-tiba menyadari.
Pola kuno asli di lautan kesadarannya juga merupakan sumber kekuatan. Hanya saja kekuatan asli tersebut telah berevolusi dan dibentuk menjadi sebuah pola kuno yang mewakili zaman paling awal dan asal-muasal seni pola kuno tersebut. Tiba-tiba Luo Xiu membuka matanya. Tubuhnya tidak terasa kuat. Namun ada perasaan khusus, seolah-olah ia telah menjelma menjadi dewa, dan segala kekuatan serta ketertiban di dunia ini bagaikan hal-hal duniawi di matanya. Ini adalah level yang sangat berbeda. Dia berada di atas zaman. Dalam arti tertentu, tubuhnya telah melampaui era tanpa akhir. Meskipun kekuatanku sepertinya belum meningkat, aku memiliki keyakinan bahwa selama tingkat kultivasiku tidak melebihi alam kaisar suci, aku dapat membunuh mereka hanya dengan beberapa gerakan, dengan mudah. Luo Xiu bergumam. Ketika dia berubah menjadi tubuh aslinya, keterampilan matanya juga dipengaruhi oleh energi asli, sehingga seluruh dunia, di matanya, dibangun dengan tatanan yang tak terhitung jumlahnya. Di masa yang tak ada habisnya, sebut saja ketertiban. Pada zaman paling kuno, ini disebut pola kuno. Faktanya, ini adalah tingkat kekuatan. Kekuatan yang dimiliki Luo Xiu sekarang dalam tubuh fisiknya berasal dari asalnya, mengesampingkan tatanan tak berujung dan pola kuno paling kuno. Apakah ini tubuh aslinya? Luo Xiu sedikit terkejut di dalam hatinya, karena hanya setelah dia benar-benar berubah menjadi tubuh aslinya, dia benar-benar merasakan bahwa kekuatan yang dimilikinya jauh di luar imajinasinya. Dan ini hanyalah bodi aslinya. Jika dia bisa menggunakan ki asal untuk meredam penjahat emas yang terkondensasi oleh asal-usul jiwanya dan mengubahnya menjadi jiwa asal, maka dari titik awal dasar, dia tidak akan lebih buruk dari orang-orang kuat terlarang yang berdiri di akhir zaman. Berdengung. Di mata Luo Xiu, 3 warna ungu, hitam, dan perak seperti 3 bintang, berubah menjadi pupil yang berputar. Dalam sekejap, cahaya ilahi yang tak berujung tampak bersinar, menembus penghalang energi iblis yang tak terbatas, dan dia melihat sosok bersila. Duduk di sana, leluhur klan iblis tingginya 10 kaki. Hanya aura yang memancar dari leluhur klan iblis memungkinkan saya untuk memurnikan sinar energi asli dan memperoleh ciptaan tanpa batas. Bagaimana jika saya bisa mendapatkan mayat ini dan mendapatkan energi asli sebenarnya yang terkandung di dalam tubuhnya? Tanda tanya petik 2. Hati Luo Xiu sangat gembira. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengambil langkah dan berjalan langsung menuju tempat nenek moyang ras iblis sedang duduk bersila. Semakin dekat, semakin murni energi iblis di sekitarnya, dan pada saat yang sama, ada juga paksaan kuat yang menyebar di udara. Ketika Luo Xiu berjalan hingga jarak 500 kaki dari leluhur klan iblis, dia tidak bisa lagi bergerak maju. Karena paksaan yang dikeluarkan oleh nenek moyang ras iblis terlalu kuat, bahkan jika dia mati, dia tetaplah makhluk yang berdiri di puncak zaman. Ia bahkan beberapa kali bergegas memasuki akhir zaman dan bertarung dengan makhluk-makhluk yang ada di akhir zaman. Luo Xiu duduk bersila di sini. Karena dia lebih dekat dengan leluhur klan iblis, dia dapat menyerap lebih banyak energi iblis murni di sini, dan dia juga dapat memadatkannya menjadi energi asli lebih cepat. Lebih dari 10 tahun berlalu dengan tenang. Saat Luo Xiu sedang dalam kondisi kultivasi yang mendalam, tanah penciptaan kuno tempat dunia abadi dan iblis berada juga mulai bergejolak. Seperti yang dikatakan Ziyang Daozi, dengan dibukanya tanah penciptaan kuno, karena ini adalah pembukaan terakhir, seiring berjalannya waktu, pembatasan di seluruh tanah penciptaan kuno secara bertahap melemah. Jadi, sekarang, puluhan tahun telah berlalu. Orang kuat di antara surga di dunia Tao telah tiba. Ledakan. Mereka yang berada di tanah penciptaan kuno, apakah mereka sedang berlatih atau mencari harta karun yang diciptakan secara kebetulan, pada saat ini dapat merasakan bahwa aura di seluruh tanah penciptaan kuno bergetar hebat. Aura yang kuat muncul di kejauhan, dan retakan terbuka di kehampaan, dan platform batu sederhana terbang keluar dari celah tersebut. Platform batu itu sangat luas, dengan seorang lelaki tua berdiri di atasnya, diikuti oleh sejumlah besar biksu. Aura kultivasi setiap orang berada di atas pencerahan tingkat ke-7. Bagi kekuatan besar di dunia Tao, mereka juga tahu betul bahwa dengan kekuatan para jenius di tanah penciptaan kuno, jika mereka tidak memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat ke-7 Taoisme, bahkan jika mereka masuk, mereka akan melakukannya. Tidak mempunyai efek apapun. Titik. Adapun lelaki tua di kepala, aura di tubuhnya bahkan lebih kuat, dan dia jelas adalah Raja Suci. Meskipun batasan pada tanah penciptaan kuno telah menjadi lebih lemah, sehingga kekuatan utama di surga dunia Tao dapat mengirimkan orang-orang kuat di atas alam pencerahan. Namun pada suatu waktu, hanya satu Raja Suci dan beberapa biksu di alam pencerahan yang dapat diutus. Dan karena kuotanya hanya satu, tapi dia bisa diutus, niscaya itu berarti lelaki tua ini bukanlah Raja Suci biasa. Kesempurnaan agung Raja Suci. Setiap alam pencerahan utama dibagi menjadi 9 tingkatan.
Hanya dengan berkultivasi hingga tingkat ke-9, dan mengembangkan tingkat ke-9 hingga puncaknya, Anda dapat memenuhi syarat untuk disebut Dzogchen. Orang kuat di alam ini hanya berjarak satu langkah dari alam Kaisar Suci. Raja Suci Ziyang. Seseorang mengenali identitas lelaki tua itu dan semua orang menjadi gempar. Karena Raja Suci Matahari Ungu ini sangat terkenal di Dao Surga tempat ia dilahirkan, dan di antara puluhan Dao Surga, ia juga merupakan eksistensi yang sulit ditolak di alam yang sama. Kemunculan orang ini tidak diragukan lagi menyebabkan kegemparan di seluruh negeri ciptaan kuno.